Saya dulu melihat Islam itu adalah agama pertama arogan, yang kedua intoleran, bahasa yang sekarang kita sering dengar. Yang ketiga adalah agama yang merasa dirinya paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas yang berbahagia dimanapun berada. Nama saya Matias, panjangnya Matias Angelino Raja Senda. Mungkin agak terlalu panjang nama saya. Jadi pemberian orang tua. Dahulunya saya dilahirkan di keluarga Katolik. Bapak saya dari Flores, NTT. Ibu saya dari Sumatera. Jadi istilahnya saya mewarisi agama itu memang sudah dari zaman nenek moyang saya, karena di Flores itu kan memang kental dengan Kristen ya. Itu jadi background saya seperti itu. Kemudian saya usia 33 tahun sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Saya lahir dan besar di Jogja. Terkadang ada orang pada saat awal ketemu saya bingung, Mas Matias ini dari mana? Pertanyaan itu pasti muncul karena mungkin lihat casingnya ya. Jadi casing dari timur tapi kok medoknya medok Jawa, kemudian cara berbahasanya berbahasa Jawa. Jadi ya karena saya lahir besar di Jogja, itulah kenapa ya saya dapat casing dan kemudian dapat budaya dari sini. Begitu Mas. Jadi awal saya mengenal Islam itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin hampir 4 tahun lah, hampir 4 tahun ke belakang. Saya ini sempat jadi seorang yang tidak mempercayai Tuhan, keberadaan Tuhan, dan apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu nyata di kehidupan kita. Karena apa? Karena dari pergumulan, kalau bahasanya yang lebih mungkin bisa diterima, bahwa pergumulan saya itu, saya merasa bahwa problem yang terjadi, walaupun sebenarnya problemnya juga bukan masalah materi, bukan masalah apa ya istilahnya dunia, karena waktu itu saya dicukupkan oleh Allah, alhamdulillah, maksudnya untuk mendapatkan materi. Saya berbasic keluarga yang mapan, kemudian saya punya kendaraan yang cukup untuk saya kemanapun tanpa saya harus bisa kehujanan, istilahnya besok nggak bingung mau makan apa. Kemudian anak-anak lahir dengan sehat, keluarga bahagia. Kemudian ada kesesakan pada saat saya berpikir bahwa ada ketidaknyamanan pada saat saya berdoa. Terus kemudian problem itu muncul seperti apa ya, orang kalau sesak gimana sih Mas? Jadi dunianya dapat, tetapi kenyamanan hatinya yang nggak dapat. Kemudian saya ngerasa bahwa Tuhan ini nggak ada. Jalan begitu saja, saya udah nggak pernah ke gereja, jarang berdoa, dan saya pun berdoa lebih nyaman itu di tempat-tempat, kalau mungkin yang orang lebih kenal adalah sendang itu. Jadi kan ada di situ ada mata air, kita datang ke sana, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, berkumur, kemudian kita menengadah kepada Tuhan di situ. Itu yang menjadikan saya nyaman untuk berdoa. Saya tidak pernah menyambungkan itu tentang wudhu.
Karena pada dasarnya kan pada saat orang ingin beribadah kan dia harus bersuci dulu. Dan kebiasaan disendang itu saya tidak sadari. Kalau saya kesendang terus cuci tangan, cuci kaki dan segala macam, kalau misalnya kita sekarang bilangnya wudhu, itu ada sebuah ketenangan pada saat saya meminta kepada pencipta. Itu saya nggak lakukan karena saya ngerasa bahwa saya kok nyaman harus kesendang, padahal saya ini seharusnya ke gereja. Terus apakah Tuhan ini ada? Pada saat pagi bangun tidur, lagi ngopi gini, saya sempat lumayan tertegun ngelihat ke awan. Kalau Tuhan ini nggak ada, awan ini nggak mungkin manusia ciptain. Pohon-pohon ini nggak mungkin manusia nyiptain. Saya sendiri jantung saya berdetuk itu nggak mungkin manusia yang ciptain. Jadi Tuhan ini sebenarnya ada. Berjalanlah saya menjadi seorang yang, kalau akhirnya saya searching, itu saya ini pribadi yang agnostik waktu itu. Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak suka beragama. Saya nggak percaya sama agama. Berjalannya waktu, saya berpikir, terus kalau saya mau ngadu ke Tuhan saya, caranya gimana kalau saya nggak beragama? Kan permasalahan jadi di situ. Akhirnya disitulah saya mulai mencari ya, nyari kayak orang lagi haus akan sesuatu. Saya mencari qadarullah, yang jelas beliau adalah sosok yang menginspirasi saya, memberikan saya banyak ilmu walaupun saya belum pernah jumpa, karena beliau juga bukan dari Indonesia, beliau jauh di luar negeri sana. Jangankan untuk berjumpa, berharap untuk ketemu aja kok saya merasa hanya Allah yang bisa mempertemukan. Saya mendapat konten dari YouTube yang dulunya saya nggak pernah buka. Dr. Zakir Naik waktu itu, beliau menjelaskan tentang perbedaan agama, perbedaan kepercayaan secara mendetail dan bukan didaftarkan dengan opini, karena yang beliau jelaskan berdasarkan dalil kalau bahasa kita ya. Jadi semua itu berdasarkan dengan kitab gitu loh. Jadi itulah sumber ilmu pertama yang saya dapat tentang Islam. Kenapa saya akhirnya memilih Islam? Kenapa nggak Hindu? Beliau juga seorang yang lahir di India, bisa dibilang orang Hindi lah istilahnya begitu. Kenapa nggak Hindu? Karena saya merasa bahwa waktu itu saya butuh untuk berkomunikasi langsung tanpa adanya perantara. Nyun sewu, kalau misalnya dari kepercayaan yang saya dulu kan bahwa Tuhan itu 3. Kemudian di kepercayaan-kepercayaan lain adalah ada simbolis-simbolis tertentu pengganti Tuhan. Dan itu yang nggak bisa saya terima waktu itu. Jadi ya kalau saya pengen komunikasi sama pencipta saya pengennya direct tuh. Bukan saya harus melewati barier-barier dulu gitu loh. Nah akhirnya nggak lama berselang dari saya mulai mengulik konten beliau, hampir kalau saya nggak salah bisa jadi 15-20 konten beliau saya ulik, saya tonton, saya cari bener nggak yang diomongin tentang Alkitab nih. Kalau saya nggak salah Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 waktu itu yang menjadi titik tolak saya. Kenapa berislam. Dulu saya sempat berpikir, saya kan punya tato ya, kalau boleh bertato di Islam, saya akan tato di salah satu tubuh saya, mungkin di dada saya, Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 14. Karena apa? Karena itu titik balik saya, akhirnya saya mengenal Islam gitu loh. Ya mungkin bisa di-searching dulu, di-searching sendiri ya, apa isinya, karena saya juga nggak hafal. Entah qadarullah, saya lumayan agak
apa ya, dengan Alkitab juga nggak begitu dekat, dan untuk menghafal pun juga saya nggak begitu lancar gitu loh. Itu akhirnya saya memilih Islam. Saya datang ke Masjid Jogokarian waktu itu atas saran teman. Karena apa? Karena beliau tahu kalau di Masjid Jogokarian bisa mengeluarkan sertifikat. Jadi saya punya legal untuk mengurus ke Dukcapil. Terus saya ikutin nasihat beliau, saya pergi ke Jogokarian. Saya tanya dulu syarat-syaratnya apa. Simpel, cuma KTP, KK, foto, kemudian diinterview kenapa mau masuk Islam. Penjelasan saya diterima oleh takmir waktu itu, Pak Weli Jogokarian. Saya diterima di sana hari Rabu ba'da Isya tanggal 18 Maret waktu itu. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai dari sana, alhamdulillah qadarullah, waktu itu kan awal-awal Covid. Jadi saya masih bisa merasakan bagaimana pelukan saudara-saudara saya baru, saudara-saudara saya seorang muslim, yang saya ngerasa bahwa itu pelukan ikhlas, pelukan saudara yang mungkin dulu saya nggak pernah rasakan gitu. Jadi oh, seperti ini menjadi seorang muslim. Dan alangkah bahagianya setelah itu saya mendapatkan konten lagi dari Zakir Naik, bahwa pada saat seorang yang belum terbuka hatinya untuk menerima Islam dan mengucap kalimat syahadat, pada saat dia sudah terbuka imannya, kemudian Allah lunakkan hatinya dan terucap 2 kalimat syahadat dari bibirnya sebagai saksi bahwa dia menjadi seorang muslim, di saat itulah gugur semua dosa, perbuatan salah yang pernah dia lakukan. Itu saya merasa ada keberkahan tersendiri di hidup saya, karena saya ngerasa saya ini bergelimang dosa. Saya ngerasa bahwa saya ini orang yang sangat kotor gitu loh istilahnya. Apabila dapat privilege itu kayak saya ngerasa saya menjadi seorang yang baru, dilahirkan baru di usia saya yang sudah waktu itu 31 itu. Saya ngerasa ada separuh hidup saya mungkin walau alam itu yang sudah Allah putihkan gitu, istilahnya kayak di kampus kan pemutihan lah ya istilahnya gitu. Itu, dan apa ya, saya di Weling, kalau orang Jawa bilang tuh di Weling, dinasehatin Mas Matias. Mas Matias ini kan beristrikan non muslim, walaupun saya sebenarnya nggak suka pakai kata-kata non muslim ya, karena saya mendoakan saudara-saudara saya ini tidak menerima keselamatan, karena nantinya seperti itu ya. Muslim ini kan selamat, non muslim berarti kan orang-orang yang tidak menerima keselamatan. Ya apa daya, karena di negara kita ini kan istilah kafir masih agak apa ya, menjadi sebuah perdebatan. Ya bagaimanapun senyamannya lah, bagaimanapun kita berlisan, walaupun kita niatnya adalah bukan mendoakan untuk orang tidak berselamat gitu kan gitu. Walengnya beliau Pak Weli, Mas Matias itu kan beristrikan bukan seorang muslim, dan menurut syariat pernikahan Mas Matias itu saat ini sudah batal karena pernikahannya bukan dijalankan dengan syariat Islam. Waktu itu pernikahan di gereja Pak. Itu kalau misalnya mau pulang diperbolehkan monggo, tapi kalau bisa jangan kumpul dulu sama istri, takutnya jatuhnya zina. Kalau istri bisa diberikan dakwah, kemudian mau berislam, akad ulang, ijab kabul di situ, insya Allah bisa kumpul sama-sama lagi. Ya akhirnya saya, daripada namanya saya masih manusia dan laki-laki biasa,
godaan, mungkin lisan saya bisa bilang tidak, tapi pada saat sudah di rumah, walau alam saya juga nggak ngerti. Itulah saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah untuk menjaga yang diweling sama beliau. Saya keluar dari rumah, kemudian masuk ke bulan puasa. Ya pasti ada pertanyaan, kenapa sih kok harus keluar dari rumah, terus gimana hubungan sama keluarga segala macam. Itu sudah menjadi niat saya. Jadi gini, saya itu orangnya kalau mengambil keputusan yang menurut saya benar, dan saya mengambil informasi bahwa oh keputusan saya benar, saya nggak akan pikir lama buat ngambil keputusan. Resikonya saya bakal tanggung di belakang. Kalau orang di jalan bilang hajar dulu aja lah, resiko tanggung belakang. Mungkin ada banyak plus minus di situ. Minusnya adalah saya terlihat seperti orang yang melalaikan kewajiban saya sebagai seorang suami dan seorang bapak, dan juga seorang anak, karena saya tinggal bersama bapak ibu saya. Istri dan anak-anak saya juga tinggal dengan bapak ibu saya. Jadi saya yang keluar dari rumah saya memutuskan itu ya karena apa yang saya pegang, syariat yang saya genggam gitu loh. Akhirnya saya puasa pulang hari keempat, itu hari keempat puasa. Ada ibu saya di rumah, ditawari makan, saya siang bolong kayak gini, makan le, ibu udah masak. Ngapunten ibu, saya puasa. Loh kamu puasa apa? Paskah masih jauh, Natal masih jauh, kamu puasa apa? Saya bilang saya puasa Ramadan. Oh sekarang Nabimu Muhammad ya? Dengan tidak ada apa ya istilahnya keraguan dalam diri saya bilang iya. Detik ini juga saya dan kamu adalah bukan lagi ibu dan anak. Kayak di sambar petir mas, di siang bolong rasanya. Tapi saya tahu betul bahwa itu adalah resiko yang harus saya ambil. Saya tahu bagaimana background keluarga saya adalah orang yang berada dan dipandang di gereja. Walaupun bukan sebagai aktivis gereja, tapi beliau adalah orang-orang yang berjasa untuk gereja. Kemudian itu sudah officially, berarti saya sudah nggak di rumah. Saya keluar sampai dengan detik ini. Terus hubungannya gimana sama istri dan anak, sama orang tua? Itu baru bisa terjalin lagi mungkin setelah setahun. Jadi bolang saya istilahnya setahun itu. Dan qadarullah ada komunitas yang sangat baik menurut saya yang mengurus tentang mualaf di Yogyakarta ini yang justru menghubungi saya pribadi. Mas Matias di mana? Saya dapat informasi Mas Matias bersiada di Jogokarian. Datang Mas ke tempat saya. Saya bilang Mas, kosan saya itu jelek, nggak pantas buat terima tamu agung, saya bilang gitu. Kalau misalnya ketemu saja di masjid gimana? Ketemu di masjid, dan beliau masih punya file di mana pertama kali kita ketemu. Kata beliau, Mas Matias dulu saya pertama kali ketemu nggak kayak gini modelnya, kayak gitulah bahasanya beliau. Itu terus mulai dari situ beliau ajak saya untuk aktif, kemudian mengerti permasalahan kemualafan itu apa aja. Ya diusir lah, mau dibunuh lah, dikucilkan dari keluarga, dikucilkan dari pekerjaan, keluar dari pekerjaan, berpisah dengan keluarga. Kompleks sekali permasalahannya. Akhirnya saya ngerti bahwa yang saya alami ini nggak ada apa-apanya dengan teman-teman yang lain. Sampai diasahin parang, sudah mau ditebaskan, banyak cerita yang masuk seperti itu. Jadi satu sisi saya bersyukur alhamdulillah saya tidak mengalami itu. Yang kedua, saya berarti harus lebih taat daripada teman-teman saya yang akhirnya keluar dari rumah dengan sudah dihunusnya parang
berarti saya harus lebih taat gitu loh. Itu juga sebagai pelajaran ibroh buat saya. Itu mungkin sedikit cerita flashback saya, bagaimana saya mengenal Islam, bagaimana saya ada mengetahui dan belajar banyak tentang kemualafan, apa yang menjadi problemnya, dan banyak ilmu yang saya terima. Dan menjadi seorang muslim itu akhirnya saya mendapatkan tujuan dari saya hidup. Tujuannya bukan menjadi seorang kaya, tujuannya bukan jadi seorang yang sukses. Tujuannya adalah bagaimana saya ini setiap hari yang saya pikirkan adalah rahmat Allah. Karena dengan itu saya insya Allah bisa dapat tiket buat menikmati tempat di mana Allah sudah janjikan tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan di situ, hanya ada kebahagiaan yang belum pernah manusia melihat yang seperti itu ada di dunia. Berarti kan itu sesuatu yang beyond, yang sangat di atas pikiran kita, yang harus diperjuangkan. Kalau enggak sayang. Itulah kenapa saya kok terus merasa bersyukur sudah pernah dipungut waktu itu istilahnya, dengan komunitas yang besar menurut saya, yang sangat concern dengan kemualafan, yang bisa benar-benar heart to heart kalau ngobrol, dan nggak pernah melihat orang itu Islamnya baru terus kamu masih anak kemarin sore segala macam. Enggak, beliau sangat sayang lah sama kita, dan itu saya apresiasi betul. Ya mungkin orang-orang terdekat, orang-orang yang ada di Jogja ini paham beliau siapa, tanpa harus saya mention by name pasti juga akan ngerti beliau siapa. Dan ya saya berharap beliau senantiasa dapat keberkahan dan juga rahmat dari Allah. Itu sih Mas. Saya nggak tahu ya akan membahasakan ini sebagai pencapaian atau bukan, karena akan sangat apa ya istilahnya, congkak pada saat saya merasa bahwa saya sudah memiliki pencapaian, karena agama ini dikaji nggak akan pernah selesai sampai mati gitu loh Mas. Sampai kita dicabut nyawa kita sama Allah, nggak akan pernah selesai agama ini untuk dikaji. Yang jelas satu hal yang akhirnya menjadikan pola pikir saya sangat berbeda pada saat saya menjadi seorang muslim dan sebelum saya mengenal Islam adalah salah satunya tentang rezeki. Tidak akan dicabut nyawa seseorang, makhluk ciptaan Allah, pada saat belum dicukupi rezekinya. Jadi gelas ini kalau belum penuh ya belum selesai. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita ngisi gelas ini. Mau diisi dengan yang baik atau mau diisi dengan yang kotor, bagaimanapun kita ya akan minum nantinya. Istilahnya kan kayak di yaumil hisab, nanti kita yang bakal minum. Ini baik atau kotor ya sudah menjadi pilihan kita. Ya memang semua sudah tertulis, karena tidak ada daun yang jatuh dari pohon tanpa seizin Allah. Terkadang ada pertanyaan yang mungkin agak selengean ya. Ya kalau gitu Allah udah tahu dong kalau saya mau maksiat ini. Allah udah tahu dong kalau saya nggak mau sholat ini. Terus buat apa saya sholat? Buat apa saya tidak bermaksiat? Toh juga sudah tertulis. Itulah dimana kita bisa memilih. Dan adalah satu hal juga yang akhirnya saya menyadari setelah saya berislam adalah Allah ini maha pengampun,
pengasih dan penyayang. Kadang orang berpikir ya ntar deh saya taatnya, nanti deh saya tobatnya, Allah ini kan Ghafur, Maha Pengampun. Tapi yang sering terlupakan adalah malaikat maut itu nggak nunggu kita tobat, karena beliau mengincar, kok mengincar ya bahasanya, menyambangi kita 70 kali lebih dalam satu hari. Ya di hari apa, di jam berapa, di saat yang keberapa beliau datang ke kita nggak ngerti, karena kita bukan dalam nomor antrian, kita dalam nomor cabutan istilahnya kan gitu. Kita nggak ngerti nomor kita yang keberapa. Itulah saya merasa bahwa di situ saya harus berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam mencari rezeki. Mungkin kalau mau cari uang kayak dulu bisa dapat uang banyak, bisa, sangat bisa. Tapi pertanyaannya, sesuai dengan yang Allah kehendaki atau tidak? Karena setiap rupiah yang kita dapat dan kita keluarkan ada hitungannya. Itu konsep yang saya nggak dapat waktu saya beragama yang dahulu. Itu adalah konsep yang menurut saya menjaga manusia supaya berhati-hati dalam bertindak apapun. Karena segala apapun yang kita kerjakan, mau bekerja, mau bertetangga, mau bersaudara, mau berkeluarga, kalau sudah didasarkan dengan niat bahwa ingin menyenangkan Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah bekerja pun ada ibadahnya, bertetangga pun ada ibadahnya. Dan sekali lagi, kita nggak ngerti dengan ibadah mana kita bakalan dimasukkan ke surga gitu loh. Ya banyak-banyaklah berniat baik, banyak-banyaklah selalu mengingat Allah di kapanpun dan dimanapun kita berada, karena kita nggak ngerti tiketnya dari mana dan dari siapa, kan begitu ya. Jadi mungkin ini adalah permintaan maaf saya. Sebenarnya nggak enak juga mau ngobrolin masalah ini karena ini personal ya, dan saya yakin juga ada teman-teman di luar sana yang melihat Islam dengan apa yang dilihat dari media, dengan citra-citra yang dihembuskan di masyarakat. Mohon maaf, saya dulu melihat Islam itu adalah agama pertama arogan, yang kedua intoleran, bahasa yang sekarang kita sering dengar. Yang ketiga adalah agama yang merasa dirinya paling benar. Yang keempat, banyak soalnya. Bagaimana pandangan saya tentang Islam waktu itu? Intinya di situ, Mas. Dan bagaimana seorang manusia dengan sangat gampang menekan tombol untuk mematikan manusia yang lain dengan bom. Kalau saya sudah ngelihat seorang muslim bercelana di atas mata kaki. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya
agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.